Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubliga wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan tabi'in sampai sekarang ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita masih membahas tentang masalah bab lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Kita sudah belajar, kita sudah membahas tentang apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas juga tentang bagaimana tentang nama Asmaul Husna yang baik yang kita gunakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatunya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong, yang bisa membantu mendapatkan kita jalan keluar kita itu, yang memberikan kita kemudahan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hikmahnya yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak butuh pertolongan yang lain, tapi kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari-hari berdirinya saksi-saksi yaitu hari kiamat. Jadi kalau kita mau dibantu, mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, kita minta pertolongan, kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bantuan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau kita gelisah, kalau kita gundah, ingat, bukan pergi ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil Al-Qur'an, ambil tasbih, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jaminan dari Allah, janji Allah. Orang yang beriman dan hati menjadi tentram itu banyak mengingat Allah. Bukan kita keluar hura-hura, pesta, sesaat itu kita hilang, tapi setelah itu datang lagi, timbul kepusingan kita, kesumpekan kita. Tapi kalau kita dengan banyak zikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah, semuanya itu akan hilang. Nah, oleh karena itu, ayo kita mulai dari sekarang banyakin baca istighfar, banyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari 100 saja. Selawat itu di mana aja kita berada, di tempat yang mulia, ya kan, jangan di kamar mandi, jangan, tapi kita lagi jalan boleh kita bersalawat, kita lagi nonton kita bersalawat, ya kan. Nah, itu faedahnya, manfaatnya itu kembali kepada orang yang baca. Orang yang banyak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dia akan dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak istighfar, banyakin istighfar, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus banyak azkar,
zikir-zikir yang telah dianjurkan kepada kita ini untuk membaca, agar kita untuk menghilangkan kesumpekan, ngilangin kita kegundahan. Yang lebih bagus ya kita baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi, sebaliknya tanpa dibekali iman, sepanjang usia diliputi kerugian. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kita sama teman kita saling nasehatin untuk kebenaran, ya kan? Teman salah, ya kita nasehatin, ya kan? Itu namanya dakwah. Salah kita benar, tapi benernya jangan di depan umum, kita panggil, kita ngomongin baik-baik. Nah, itu yang dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Kita tahu ilmunya sedikit, tapi kita sampaikan. Kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ketika orang itu berbuat kebaikan lagi, kita mendapatkan amal jariahnya, kita dapat pahalanya. Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan, kita mendapatkan ganjaran atau pahalanya. Oleh karena itu jangan kita malas-malas, dan jangan kita pelit untuk mengajak, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ngajaknya, dakwanya itu dari hati kita. Bukan ingin dipuji, bukan pengen disebut namanya, la hasya wa kallah, tapi kita mengajak orang adalah ingin biar orang itu benar. Kita hanya mengajak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik wal inayah wal hidayah, semuanya Allah. Tapi kita sebagai manusia hanya berusaha mengajak orang kepada jalan yang benar. Nah, sama kepada seperti kalian, ketika ngelihat temennya salah, kalian ajak kebenaran. Yuk, salah ente. Contoh gini, waktu sholat, ayo kita sholat yuk. Orang itu nggak mau, yaudah diemin. Jangan kita marah-marahin. Terus, dakwah itu terus. Lama-lama orang itu ntar juga akan, ya kalau Allah berikan hidayah, akan mengikuti apa yang kita ajak. Jadi jangan bosan kita mengajak orang itu berbuat kebaikan. Nah, di sini ada satu contoh yang mana seorang pengembala kambing, ketika itu Abdullah bin Dinar berjalan bersama dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab, bertemu dengan seorang pengembala kambing, ya, dari Madinah menuju. Nah, Khalifah ini ingin ngetes doang, enggak beneran ngetes. Dikatakan oleh Khalifah, wahai anak gembala, juallah kepadaku 1 ekor kambing dari ternakmu, ya. Kemudian anak bilang, ujar, aku hanya seorang budak. Jawab si gembala. Khalifah membujuk, kambing ini banyak, Tuhan ente nggak tahu berapa jumlah kambing yang hidup, berapa jumlah kambing yang mati, berapa jumlah kambing yang lahir beranak, nggak ada yang tahu. Bilang aja mati atau dimakan, namanya surga kayak apa, ibarat katanya. Udah jual, ini uangnya ambil buat ente. Kemudian anak gembala itu bilang, dia diem, kemudian dia nggak ambil itu uang yang dari Amirul Mukminin yang disodorkan. Kemudian dia tatap wajahnya Amirul Mukminin, dia katakan, jika Tuhan menyuruh saya berbohong dengan menjual ini dengan alasan yang tadi Tuhan katakan, ya kan? Lalu di mana Allah? Lalu di mana Allah, wahai Amirul Mukminin? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemeter mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya.
persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid yang mengingatkan kepada keagungan Allah dan tanggung jawab di hadapannya. Lalu dibawa anak gembala ini kepada tuannya, kemudian khalifah menebus ini anak muda. Kenapa? Karena begitu yakin bahwasannya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Allah pasti melihat, Allah mengetahui, walaupun kita tutupi. Nah, inilah cerita yang sekilas tapi mempunyai makna. Apa yang kita lakukan, Allah mengetahui. Begitu juga kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, Allah melihat. Ulangan, walaupun dari rumah kalian nyontek, Allah mengetahui, Allah maha melihat. Oleh karena itu, jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan, keyakinan kita seperti keyakinannya seorang gembala. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kamu apabila melihat teman-teman kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan semangat al-asmaul husna? Bagaimana tanggapan kamu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaihi wa fiqna Allah lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.